1 Tawarik, pasal 11, Daud menjadi raja atas Israel. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron, di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem, itulah Yebus, dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari." Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, siapa lebih dulu memukul kala orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab anak Seruya yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya, mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya, sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Pahlawan-pahlawan Daud. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya, bersama-sama seluruh Israel dalam mencapai kedudukan raja, dan yang mengangkat dia sebagai raja seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud. Yasobam bin Hakmoni, kepala Triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang tertika mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia Eliezer anak Dodo orang Ahohi itu, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud di Pasdamim ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana. Ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin, maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala ke gunung batu mendapatkan Daud dekat gua Adulam, sedang tentara orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada di dekat pintu gerbang. Lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Allah untuk berbuat demikian. Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya mereka membawanya, dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu.